mungkin kita tidak tahu sampai berapa tahun lagi COVID-19 ini masih berdampingan dengan kita semua, sehingga online itu kita tidak pungkiri memang harus kita lakukan. Halo, selamat siang, jumpa lagi dengan saya Leli Novita. Di video kali ini saya mau bahas tentang tips untuk bisnis kuliner secara online dengan narasumbernya langsung, pemilik Cekli Town, Mas Robi. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Ini lokasinya di Jalan Cuk Nyadin, dekat Gor Kudus ke arah timur, sekitar 50 meter dari perempatan lampu merah. Oke, langsung aja kita ke sini. Oke guys, ini menunya yang ada di Cekli Town. Ini juga di online sangat rame banget. Nanti kita ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Robi. Di sini ada nasi goreng NKRI, ini banyak banget menunya seperti ini. Ini dijual di Grab, di Gojek, kemudian online-nya rame banget. Kemudian ayam geprek, macam-macam variannya seperti ini, dan juga ada macam-macam kopi seperti ini. Nah, ini walaupun di masa pandemi, ini online-nya sangat ramai guys. Nanti kita tanya tips triknya gimana dengan ownernya langsung, Mas Robi. Nama saya Robi Adiarta, saya pemilik Cekli Town, tempat di mana industri kuliner bersatu dari mulai western, lokal, Chinese dan sebagainya macam. Tempat di mana orang mencari berbeda selera tapi dalam satu meja. Cekli Town bermula dari angkringan Cekli 10 tahun yang lalu, yaitu tahun 2010 dan sekarang tahun 2021, artinya sudah 10 tahun bermula dari angkringan, di mana angkringan tersebut adalah angkringan pertama kali di Kudus yang memfasilitasi menjadi public space bagi masyarakat Kudus yang semula tidak ada. Lalu bertransformasi di tahun 2010 menjadi tahun 2020 maksud saya, menjadi Cekli Town, mengumpulkan beberapa tenan-tenan yang mempunyai jualan yang berbeda, sehingga menjadi jujukan orang yang ingin datang berbareng-bareng, berkeluarga atau bersama kawannya, tetapi mereka punya selera yang berbeda-beda, jadi tidak perlu bertengkar, cukup datang ke Cekli, satu meja beda selera. Cekli Town mengenalkan bisnisnya melalui beberapa media offline maupun online. Awalnya dulu di angkringan Cekli tentu media online belum banyak. Kita banyak offline, misal mengikuti event-event, kita menjadi sponsor di sana. Dan dulu dimulai dari Twitter, zaman dulu ya, dari Twitter, lalu Facebook, lalu Instagram, dan sekarang banyak di Instagram. Terlebih di saat pandemi ini ya, kita harus banyak-banyak mengakses di sosial media, karena himbauannya di rumah saja, orang-orang berdiam di rumah tapi tetap berinteraksi lewat sosial media, misalnya lewat gadgetnya masing-masing HP, dan itu yang paling dekat. Jadi kita harus mendekatkan lewat sosial media, dan ada hubungannya sama transportasi ojek online, karena himbauan di rumah saja kita sudah push lewat media sosial, tapi harus ada yang menghubungkan antara kita dan konsumen, sehingga teman-teman Grab, teman-teman Gojek dan lain sebagainya menjadi penyambung transportasi makanan-makanan kita yang kita jual dan kita infokan di sosial media, khususnya di Instagram. Jadi itu terkait erat, kita yang jualan ada yang menyambungkan transportasi online, dan kita promosinya lewat Instagram online gitu ya. Ya, di masa pandemi tentu hampir semua usaha terkena dampaknya ya. Hampir semua usaha. Ada yang bangkit, mungkin di bidang kesehatan bisa jual masker dan sebagainya. Lalu di dunia pariwisata mungkin yang paling akhir dia bergeliat, karena sektor pariwisata mungkin agak lumpuh total sekarang ini. Tapi di dunia kuliner masih lumayan bisa bergerak. Dan
tentu tidak banyak yang cepat bangkit ya, karena beberapa daerah masih melakukan PSBB yang sangat ketat, sehingga himbauan di rumah saja masih terus digaungkan sampai sekarang. Termasuk di tempat saya ini di Kudus, PSBB masih berlangsung sampai tanggal 8 Februari. Nah, itu teman-teman juga yang biasanya push di offline sebaiknya juga langsung bergerak di online. Banyak sekali, misal teman-teman kemarin biar sampai rumah bisa bikin catering rumahan, bisa frozen, sehingga kita jual frozen di rumah, orang bisa masak tapi tetap rasanya seperti di resto. Jadi misal ayam goreng kita udah ungkep frozen, mereka tinggal goreng dan rasanya seperti makan di resto. Dan hal-hal seperti itu kita perlu banyak lakukan ya, karena ini tidak mudah dan masih berlangsung, dan mungkin kita tidak tahu sampai berapa tahun lagi COVID-19 ini masih berdampingan dengan kita semua, sehingga online itu kita tidak pungkiri memang harus kita lakukan, dan sehingga banyak yang diubah. Misal karena di rumah saja, sehingga online-nya menjadi full online. PSBB kan kemarin ada pembatasan jam, sampai jam 7 sampai jam 8, sehingga jam 7 ke atas, jam 8 ke atas tidak bisa makan di tempat, sehingga orang tetap mau makan malam ya kan, tetapi tidak bisa datang. Nah, mereka bisa take away, kita siapkan, tapi kalau himbauannya masih di rumah saja, ya kita bisa membuat pengantaran sendiri atau GrabFood dan GoFood. Yang paling penting lagi, sebetulnya waktu PSBB itu dibatasi jam malam dan sebagainya, yang hilang itu cuma trafficnya, pelanggannya itu masih ada. Trafficnya itu hilang tapi pelanggannya masih ada, cuman dibatasi jam itu. Sehingga kita harus yang paling penting punya database. Nah, database pelanggan itu paling penting, sehingga kita ketika ada pembatasan jam, kita punya database, itu kita tinggal kontak mereka, kita push mereka dengan promo, sehingga mereka bisa beli walaupun di masa PSBB. Jadi trafficnya masih hilang, tetapi pelanggannya masih ada, kita dekatin. Dan database itu penting sekali. Jika ada resto yang tidak punya database, pasti dia akan sangat pusing sekali karena tidak dapat tersambung dengan pelanggannya. Semisal dengan GrabFood dan GoFood, database itu bukan milik kita, tapi milik mereka, karena mereka yang menghubungkan. Jadi kalau kita punya sendiri itu lebih dahsyat, apalagi kita punya pengantaran sendiri, sehingga biaya yang dikeluarkan konsumen untuk membeli suatu produk ke kita itu lebih murah. Jadi termasuk bisa catering harian dan sebagainya macam seperti itu. Ya, jadi kalau masalah pola pikir, masalah mindset itu antara pandemi tidak pandemi harusnya dimiliki sebelum dia memulai usahanya. Sebelum mulai usaha wajib punya mindset itu ya. Mindset itu pola pikir yang positif. Misal ketika memulai dia tidak peduli dengan modalnya, tidak mikir modal, tidak mikir gagal, tidak mikir susah dan sebagainya, dijalanin dulu, action dulu, belajar kemudian, belajar sambil jalan, disempurnakan kemudian, dan sebagainya macam itu harus dimiliki di awal tanpa harus menunggu pandemi atau tidak pandemi. Ketika masuk pandemi, orang-orang seperti itu insya Allah bertahan. Dan memang di masa pandemi ini metodenya metode yang bertahan. Jadi kita nggak rugi aja sudah, alhamdulillah. Jadi memang banyak cara seperti tadi, bikin frozenan, sedikit banting setir tapi tetap di dunia kuliner, sedikit frozenan. Kalau kopi, beberapa bikin kopi literan, sehingga mereka tetap minum kopi kita tapi di rumah, dimasukin kulkas 1-3 hari masih oke, ntar beli lagi dan sebagainya. Dan mungkin akan timbul banyak nanti makanan-makanan frozen yang cepat saji. Artinya misal ada seblak yang sudah dibungkus, nanti disimpan dalam rumahnya dan sebagainya macam. Ketika orang itu ingin menikmatinya, tinggal buka bungkusnya, direbus, diseduh, makan.
tidak perlu ke resto, tapi resto masih punya keuntungan dari situ, jualan frozen atau catering harian kita dekati, atau memang kita push pengiriman sendiri dengan database yang kita miliki. Jadi mindset tadi sebetulnya di awal memang kalau kondisi tidak memungkinkan sampai merumahkan karyawan, ya apa boleh buat. Tapi menurut saya karyawan juga diberikan mindset waktu pandemi ini, diberikan mindset yang sama karena mereka saling bergantungan. Tidak ada karyawan juga susah, karyawan tanpa yang punya juga susah, mereka saling bergantungan. Sehingga karyawan yang biasanya itu menyapa untuk dine-in, misal waiter, itu tidak perlu ada kasir, mungkin tidak perlu, fokus di online, mereka mesti online, mungkin bikin akun GrabFood, GoFood, pengantar sendiri, sebar brosur, mereka ganti tugas, ganti job, sehingga dapur tetap berjalan dengan fokus ke online. Saya kira seperti itu. Ya, di Cekli Town ada beberapa tenan, maksimal 8 tenan, dan teman-teman bisa sewa di Cekli Town tentang usaha kulinernya. Dan ke depan ada hal yang menarik, yaitu kita bisa berbarengan menjadi dapur bersama, kita jualan online saja. Nanti teman-teman bisa gabung berapa aja, tidak tertutup dengan 8 tenan yang saya sewakan, tapi bisa belasan tenan, puluhan tenan, silahkan gabung, kita bareng-bareng punya dapur bersama, jual masing-masing. Dan teman-teman yang nggak ribet, ini terkait dengan pandemi, yang nggak mau ribet, nggak perlu karyawan, tinggal store frozen foodnya, nanti karyawan saya yang goreng, saya jual sesuai dengan brand Anda masing-masing, di GrabFood, di GoFood, atau ShopeeFood. Kelak bulan-bulan ke depan itu akan sangat memudahkan, resikonya kecil tapi tetap jualan. Nah, teman-teman bisa tunggu waktunya, teman-teman bisa bergabung atau bisa nanya di kemudian hari. Di masa pandemi yang masih lama ini, teman-teman yang punya jualan kuliner bisa tadi seperti yang ini, nitip frozen foodnya, minimal 70% itu sudah bisa di frozen sama SOP-nya, dan brand teman-teman tetap kita jualkan. Itu salah satu kemudahan di pandemi, teman-teman tetap fokus, bahkan bisa ditinggal kerja atau jualan apapun yang selain kuliner, tetap menitipkan, kita punya dapur bersama, dan itu saya kira menguntungkan dan bisa buka di kota-kota lain yang dimana ini masih sedikit, peluangnya masih banyak, kecuali di kota besar, di ibu kota juga sudah banyak, tapi beberapa. Dari Jawa Tengah belum ada, Jawa Timur dan belum ada, dan ini adalah peluang jualan bareng-bareng tanpa harus punya karyawan, punya dapur, cuman store produknya. Ini menjadi solusi di masa pandemi yang pengen berusaha tapi efisien. Bagi teman-teman yang ingin bergabung atau berkonsultasi tentang hal-hal seperti tadi, atau pengen menyantap makanan di Cekli Town, teman-teman bisa ke Jalan Cut Nyakdin nomor 7 dari perempatan Gor Kudus ke timur 50 meter, nanti kanan jalan. Teman-teman bisa nanya ketika sudah sampai Gor, insya Allah banyak orang tahu, atau bisa akses di Instagramnya di @ceklitown. Oh ya, di Google Maps juga ada. Jadi teman-teman tetap semangat, pandemi masih lama, tapi kita tetap harus survive selama mungkin. Jadi bagi teman-teman yang bingung, ingin belajar wirausaha, kuliner dan sebagainya macam, usaha apa saja, teman-teman cukup tengok channel ini, subscribe, dan
simak terus konten-kontennya.